Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Tayyib, barakallahu fikum ahibbati fillah, ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Ada di sini akhwatnya. Ikhwan wal akhwat, tullabul ilmi di majlis, apa ini namanya majlisnya? Kalau di sana At-Taubah, At-Taubah 2 ya. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus mengawali pembuka Majlis Ilmu Syar'i yang merupakan taman surga bagi jiwa mukmin dan mukminah. Di kesempatan sore hari ini dengan seraya memuji Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabbul Alamin, zat yang terus yang akan menjadi tujuan satu-satunya segala persembahan amal ibadah kita semuanya. Maka sungguh ketahuilah tinggi dan mulianya kedudukan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala diukur dengan apa? Diukur dengan seberapa hebatnya penghambaan dirinya kepada Allah. Penghambaan dirinya, beribadahnya dia kepada Allah semakin sempurna, maka semakin tinggi dan mulia kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya antum ingat ketika Allah memuliakan kekasih kita yang tercinta, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliaulah utusan Allah yang langsung naik ke langit untuk berjumpa dengan Allah, yang menjadi hasil perjumpaan tersebut adalah taklif syariat salat lima waktu. Peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Maksud ana, lihatlah Allah menyebut beliau dengan kemuliaan kejadian yang luar biasa tersebut bukan dengan nabi atau rasul, tapi Allah menyebutkan beliau dengan kedudukan sebagai apa? Hamba. Di mana? Di awal pembuka surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra binabiyhi atau birasulihi, binabihi atau birasulihi, lain dua-duanya ya. Tapi subhanalladzi asra bi'abdihi, ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan siapa? Hambanya. Kata para ulama menunjukkan bahwasanya ketika Allah menyebutkan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa yang luar biasa dengan hamba, maka kedudukan hamba yang paling tinggi di hadapan Allah adalah yang paling hebat penghambaan dirinya. Tapi ikhwani fiddin wal akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pun bersyukur atas segala limpahan nikmat yang tiada tara dan karunia yang tidak terhingga. Wabil khusus ana Abu Hilyah yang walhamdulillah biidznillah bisa hadir untuk perdana. Makanya wajar tadi agak muter-muter ya. Udah memacet dari Bogor muter-muter qadarullah ya. Tapi nyampe alhamdulillah tepat waktu ya. Berjumpa dengan antum untuk kita sama-sama meraih kemuliaan yang dengan berkumpulnya kita di majlis ini semoga menjadi pertanda Allah inginkan hanyalah kebaikan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Mana hadisnya? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seorang hamba, maka cara yang Allah pilih apa?
Allah jadikan hamba tersebut paham tentang apanya? Tentang dunianya, tentang mekanik, tentang spare part, bukan ya, tentang apa? Tentang agama. Artinya ini yang harus menjadi prioritas. Karena dalam ayat dan hadis yang lain jelas celaan yang menghinakan bagi manusia-manusia di hadapan Allah. Siapa mereka yang kalau ternyata hebatnya hanya urusan dunia tapi agamanya nol atau jahil, itu orang-orang tercela. Ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita gitu ya, ana dan antum semua, Allah muliakan kita dengan pemahaman agama yang benar dan juga dengan perkara-perkara pemahaman yang kita wajib berilmu tentangnya meskipun dalam urusan dunia ya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum ikhwan wal akhwat, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan buat anda perdana di tempat antum ini ya. Semoga bukan perdana dan terakhir. Jangan sampai kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Udahlah ya, insyaallah ya. Baik, di kajian perdana ini panitia menetapkan tema yang berbicara tentang burung. Nah, pengajian burung ya. Manuk. Bird gitu ya. Burung. Taib jemaah ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari jenis al-hayawan, binatang ini yakni burung, mendapatkan perhatian yang menjadi bagian dari tanda-tanda yang ditunjukkan oleh syariat, sering dianalogikan, sering diperumpamakan, diibaratkan dengan apa yang ada pada karakter burung tersebut. Banyak dalam bagian syariat ini yang ternyata Allah kaitkan dengan ahwal at-tuyur, keadaan maranuk, keadaan atau kondisi burung-burung. Kalau kita tinjau yang jeleknya dulu lah. Yang jelek ada yang berkaitan dengan burung. Ada apa namanya? Tatoyur. Barakallahu fiik ya. Ini masalah akidah, masalah tauhid, iman, dan berlawanan dengannya adalah kesyirikan. Itu namanya tatoyur. Tatoyur itu dari kata toirun. Toirun apa? Ya tadi burung, manuk ya. Kalau antum mungkin ingatnya di surat-surat yang menjadi salah satu favorit yang ada di juz amma ya. Surat apa? Al-Fil gitu ya. Wa arsala alaihim toiron ababil gitu. Ada toir di situ ya. Bukan, yang maksud adalah tatayur. Tatayur apa? Dalam tinjauan akidah ini perkara kesyirikan, jelas kenyataan nyata kesyirikannya. Kapan? Ketika yang mengaku mukmin, laki-laki atau wanita mukminah, ternyata menyandarkan untung dan sialnya, selamat dan bakal celakanya dia hanya karena siapa? Burung. Dinisbatkan ke burung ya. Makanya namanya tatoyur. Ini dulu perilaku Arab jahiliyah yang disebutkan oleh para ulama ketika mereka hendak keluar rumah untuk berniaga, menentukan safar yang memang ingin mendapatkan keuntungan dunia dalam perjalanannya tersebut, maka mereka melihat burung dulu ya. Burung hiber, cek orang Sunda. Hiber itu terbang ya. Burung terbangnya ke kanan, dia meyakini perjalanan saya, dagang saya hari ini pasti untung. Tapi kalau burungnya terbang ke kiri, maka dia menganggap akan ada kesialan di hari tersebut. Kalau dia tetap lanjut beraktivitas, maka terjadi keluar imahna ya. Balik deh, jangan antum praktikan. Mau keluar kantor, lihat burung. Ke kiri terus burung atau ngantor-ngantor ya. Sial nggak? Ya iya, tetap ada SP1, tapi bukan sialnya ya. Kok terasup tanpa ada alasan gitu ya. Baik, itu tatayur yang buruk-buruk ya. Adapun yang akan kita tinjau syariat yang menganalogikan, mengibaratkan, memberikan perumpamaan tentang satu kebaikan yang disandarkan kepada burung cukup banyak. Di antaranya belum perkara utama yang akan kita bahas. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang menegaskan tentang bagaimana kondisi hati
kaum yang nanti akan masuk surga, kata Nabi, seperti hati burung. Tuh, hati burung. Dalam hadis Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan masuk ke dalam surga suatu kaum afidatuhum, yang hati-hati mereka, afidah jam'un dari fuad, hati-hati mereka, kata Nabi SAW, jadi mithlu afidatit thair, seperti hati apa? Burung. Siapa yang Nabi sebutkan perumpamaannya seperti hati burung dalam hadis ini adalah kaum yang nanti akan memasuki ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Minhaj Sahih Muslim, karena hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, dan syarah yang terbaik adalah Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim buah karya Imam Nawawi rahimahullah. Beliau menyebutkan yang dimaksud penghuni surga nanti, satu kaum yang akan masuk surga hatinya seperti hati burung, mereka adalah pemilik hati-hati yang penuh sifat kelembutan, lemah lembut. Tuh, ya. Makanya Enggak menafikan laki-laki enggak bisa lemah lembut. Siapa bilang? Iya. Karena dalam hadis disebutkan, ya jelas, tidak akan ada kebaikan kalau sudah dicabut oleh Allah lemah lembut dari sifat seseorang. Kalau seorang sudah tidak ada sifat lemah lembut, maka sudah tidak ada kebaikan, ya. Karena lemah lembut akan mendatangkan kebaikan seluruhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian juga ada yang menyebutkan yang dimaksud dengan hati burung tersebut pun dalam hadis ini adalah mereka lah yang paling memiliki rasa takut dan khawatir. Rasa takut dan khawatir, ya. Tentu saja dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan. Khawatir, contoh amalan tidak diterima, takut diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Namun juga kata Imam Nawawi, nah inilah yang akan berkaitan dengan pembahasan kita. Salah satu makna kaum yang akan masuk ke dalam surga hati mereka seperti hati burung, kata Imam Nawawi, adalah hati tersebut penuh dengan rasa tawakal. Rasa tawakal. Nah, ini poin terakhir yang akan kita bahas, ya. Hati manusia-manusia yang Allah muliakan, yang mereka sempurna tawakalnya, diumpamakan seperti burung, ya. Seperti burung. Adapun yang langsung berkaitan dengan hadis tersebut, kalau bagi ikhwan atau akhwat barangkali yang hadir di majelis atau satu, ya, maka sudah berlalu pembahasannya dalam hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah, ya, dan kita sedang menyempurnakan tambahan 8 hadis dari Ibnu Rajab menjadi 50 nanti, ya. Ini hadis yang dikeluarkan diantaranya oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Yang hadis tersebut diterima periwayatnya melalui jalur sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan inilah dari hadis inilah yang menjadi tema pembahasan kita dalam kajian lepas kerja sore hari ini. Kata ayahnya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum," dalam satu riwayat langsung tatawakkaluna. Dalam riwayat yang lain pakai kuntum, lau annakum kuntum, boleh dua-duanya, ya. Tatawakkaluna, dalam riwayat yang lain hanya satu, tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra tagdu khimasan wa taruhu bitonan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, lau annakum, jikalau kalian. Siapa di sini? Ya kita semuanya, manusia, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa keadaan mereka? Tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli, memiliki sifat tawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Ini sama dengan makna ataupun dengan gaya bahasa lafaz ayat tentang perintah bertakwa, ya. Tadi dibacakan di muqaddimah, yakni surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalau berarti ittaqullaha haqqa tuqatih.
Kalau ini tawakkaluna haqqa tawakkuli, sama. Iya. Jadi kata Nabi SAW, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, sama. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dalam surah Ali Imran. Maka kalau kalian tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, dikhususkan dalam hadis ini berbicara tentang boleh jadi hal ini kondisi saat-saat terakhir ini dikhawatirkan oleh sebagian jiwa-jiwa manusia. Ya. Tentang apa? Rizki. Tentang rizki. Tuh, panitia bukan pertimbangannya dihubungkan dengan naik naon? BBM gitu. Yang katanya nanti akan pasti dia sebanding, searah dengan kenaikan segala rupa. Keun we lah, nu penting mah aya ya. Nu penting mah apa? Pas butuh, pas aya kan udah gitu selesai. Ya. Maka datang nasihat-nasihat dari para ulama, aku tidak mengkhawatirkan dengan kenaikan harga-harga apapun ya, selama aku masih diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menjaga ketakwaanku dengan sebenar-benarnya. Itu. Maka dalam hadis ini Nabi menegaskan, kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka kalian tetap akan terus mendapatkan rizki sebagaimana burung. Kenapa lagi-lagi dikaitkan dengan burung? Maka Masya Allah, wahyu memberikan sebuah perumpamaan dalam hadis ini ya, wahyunya hadis memberikan perumpamaan dengan burung. Dan Iwan yang sudah paham pasti tahu, dalam dalil apapun ketika pakai uslub gaya bahasa tamthil, permisalan, maka tujuannya adalah suhulatul fahmi, memudahkan pemahaman. Lihat, kalau kalian tawakal, Allah pasti beri rizki seperti burung. Gimana keadaan burung? Ya lihat perumpamaannya, mudah dipahami. Di awal pagi hari, apakah mereka sudah dalam keadaan kenyang? Tuh, burung lapar semuanya. Ya. Tapi apakah mereka kemudian lantas diam saja di sarangnya? Iya, mungkin bagi anak-anaknya yang belum bisa terbang, induknya yang keluar. Tetap mereka berkeluar. Ya. Maka dalam hadis tagdu khimasan, maka mereka di pagi hari dalam keadaan lapar, kosong perut mereka. Wataruhu bitonan, tapi datang sore hari wareg ente. Wareg. Nah, jadi Sunda. Kenyang tidak? Kenyang. Bahkan induk tersebut sudah datang dalam keadaan kenyang, di paruhnya, di patutnya, bawa makanan untuk anaknya. Itu ya. Taib ahibati fillah, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penjelasan yang datang tentang hadis ini datang dari para ulama, terutama dari Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadhinya. Ya. Kemudian juga ternyata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah pun ketika ya beliau punya kitab khusus Fathul Bari tentang syarah Sahih Bukhari, tapi tentang hadis ini pun beliau mengomentari ya. Sampai kata beliau, tidaklah hewan melata satupun di muka bumi melainkan Allah pasti beri rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Binatang saja sudah pasti dapat rizki. Namun kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, tentu saja bukan bermaksud menghilangkan sebab, berpangku tangan, cicing, ucang-ucang angge. Bahasa keren sekarang apa nih? Passive income gitu. Keren amat passive income. Passive income gitu ya. Tapi berharap rezeki datang langsung dari langit. Nah, maka dalam pembahasan ini pun yang disempurnakan oleh para ulama adalah berhati-hatilah dari tawakal yang dusta ya. Ada yang mengaku tawakal tapi tawakalnya dusta atau keliru. Taib, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang sangat jelas disebutkan dalam lafaz hadis ini berkaitan dengan rizki. Yang ketika manusia memiliki sifat tawakal yang sempurna, tidak perlu ada kekhawatiran rizkinya. Tidak ada bagian rizki dalam kehidupannya, apalagi dinyatakan habis, tidak mungkin.
Terlebih kita mempelajari hadis-hadis yang lainnya. Pertama tentu saja yang akan menjadi sebab ketenangan kita dalam perjalanan kehidupan dunia ini. Terlepas manusia sudah mulai gelisah, khawatir, apalagi galau, ya. Sampai apa? GTD ya. Galau tingkat dewa lagi katanya. Galau tingkat dewa. Galau yang luar biasa. Dianggap keadaan sulit, mengkhawatirkan tentang rizki mereka. Maka kita akan tetap tenang. Allah berikan ketenangan pada hati kita. Yang pertama tentu saja semua yang terjadi di atas permukaan bumi ini sudah menjadi ketetapan takdir Allah. Kapan Allah tetapkan? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alf sanah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir seluruh makhluknya yang ada di langit dan di bumi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Itu sudah Allah tetapkan. Belum lagi hadis yang menjelaskan tentang tahapan penciptaan kita ketika ada di dalam rahim ibunda kita. Maka di usia 40 hari yang ketiga Allah mengutus malaikat. 40 hari yang ketiga berarti 4 bulan. Tapi bukan 4 bulanan ya. 4 bulan gitu ya. Allah mengutus malaikat untuk menulis. Kata Allah, uktub. Kata malaikat, apa yang harus aku catat? Maka kata Allah, catatlah tentang rizkinya, ajalnya, bahagianya, celakanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah pada hadis yang menjadi penguat tumakninahnya, tetap tenangnya dan bersabarnya hati-hati manusia dan bertawakal kepada Allah dengan sempurna ketika Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam apa? Kata beliau tentang kapan rezeki itu akan habis. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yamuta ahadukum hatta qad istakmala rizqakum. Tidak akan pernah habis rezeki kalian itu sampai di antara kalian memang sudah meninggal. Bisa dipahami? Kalau sudah meninggal berarti rezekinya wis ente toseep habis. Kalau sudah meninggal berarti mafhumnya, pemahamannya, kalau masih hidup masih ada nggak rezeki? Ya masih ada. Cuma kan kita seringnya mempersempit yang namanya rezeki tersebut lebih ke arah materi dunia, ya. Padahal kata Ibnu Rajab, rezeki ada rezeki duniawi, ada rezeki dini. Rezeki tentang urusan dunia yang Allah membagikan itu semua kepada seluruh manusia, imma mukminan au kafiran, baik dia mukmin ataupun kafir. Rezeki dunia dapat. Apakah hanya orang beriman? Enggak. Coba anda tanya di majelis ini. Menurut dohir antum, keumuman yang dianggap lebih bergelimang hartanya siapa? Kafir atau mukmin? Mungkin kita nyebutnya mukmin. Meskipun kafir, meskipun mukmin ada juga yang agnia, ya. Yang jet set, yang apa? Rich man. Nah gitulah, manusia kaya gitu ya. Tapi keumumannya mungkin lihat, dibentangkan dunia bagi orang-orang kafir. Karena memang untuk rezeki dunia mereka pun dapat bagiannya dari Allah Subhanahu wa taala, la yubkhasun, mereka tidak akan dikurangi, tidak akan dirugikan oleh Allah untuk urusan dunianya. Dapat. Apalagi Nabi menyebutkan dalam hadis apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ingat nih. Dunia ini apa? Penjara bagi siapa? Bagi mukmin. Lah kok penjara, Ustaz? Kita begitu tersiksa dengan penjara, terbatas, ada batasan-batasan ruang gerak kita. Iya memang betul. Karena kita dibatasi dengan hudud, dengan hak-hak batasan-batasan Allah, ada yang halal, ada yang haram. Ya. Enggak bisa sembarangan. Adapun bagi orang kafir kata Nabi, wa jannatul kafir, surga dunia ini ya sudah, biarkan surga bagi orang kafir. Surga bagi orang kafir ya.
Nah, tentang hadis ini disebutkan di masa Ibnu Hajar ketika beliau sebagai seorang qadhi, ahlul hadis, jadi qadhi juga, hakim gitu. Gitu. Beliau yang memiliki fasilitas, kaya juga beliau. Tunggangannya tunggangan mewah gitu. Ternyata ada orang kafir yang tahu dengan hadis ini. Tatkala lewat Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dengan tunggangan, dengan pakaian yang luar biasa bagusnya, tentu saja berharga, brandnya bermerek, maka orang kafir ini bilang kepada Ibnu Hajar, gitu, celaka engkau wahai Ibnu Hajar, bukankah Nabi engkau pernah bilang bahwasanya dunia ini adalah penjara bagi mukmin dan surga bagi orang kafir? Kata Ibnu Hajar, kenapa? Engkau di dunia telah bermegah-megahan, gitu ya, dengan segala hal-hal yang luar biasa, fasilitas, sarana, pokoknya luar biasa. Emang kaya Ibnu Hajar. Gitu ya. Dia kafir ini berdalil dengan hadis tadi, hadisnya sahih. Maka kata Ibnu Hajar dijawab, tahukah engkau segala yang engkau lihat pada diriku dengan kemewahan ini, dengan perkara-perkara yang berharga ini, kalau nanti Allah masukkan aku ke dalam surganya, ini gak ada apa-apanya. Tapi sebaliknya, engkau kafir ini miskin. Kalau kata Ustaz Ahmad Zainuddin, kalau udah kafir miskin apa? Udah kafir miskin, ya udah belangsak dunia akhirat gitu ya. Sempurna tuh, belangsak dunia akhirat. Nggak kafir miskin lagi gitu ya. Kafir miskin dia. Maka kata Ibnu Hajar, adapun engkau kafir ya miskin itu. Maka kesulitan engkau yang engkau rasakan di dunia, kalau Allah masukkan engkau nanti ke dalam neraka, kesulitan yang engkau rasakan di dunia nggak ada apa-apanya. Langsung tuh dia masuk Islam. Masuk Islam gitu ya. Baik, jadi ikhwan wal akhwati fiddin azzakumullah, dengan beberapa keterangan tadi maka akan tetap tumakninahnya jiwa-jiwa mukmin dan mukminah yang berkaitan dengan tema khusus yang perumpamaannya seperti burung adalah rizki ya. Tentang rizki akan tenang. Kita pun mengenal apa yang menjadi perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ana lebih suka difathahkan shadnya, bukan disukunkan. Al-Hasanu Al-Basri rahimahullah, ulama tabi'in akbar yang sudah lahir ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab, khalifah yang kedua beliau lahir ya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kata beliau, aku tidak pernah mengkhawatirkan rizkiku. Itu ya. Di antaranya adalah kalau aku boleh jadi ketika mengupayakan mencari rizkiku aku keliru. Kalau bahasa kita masalah alamat cari rizkinya, tapi rizki yang datang dari Allah nggak akan pernah salah tertukar, nggak mungkin. Ya. Aku tidak mengkhawatirkan rizkiku akan diambil oleh orang lain. Ya. Kisah-kisah ini dibawakan oleh para ulama seperti dalam Syiarul A'lamin Nubala dan yang lainnya. Baik, maka kita akan fokus ikhwan wal akhwat, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang hadis yang menjadi lafaz tema kita ya, yakni jadilah manusia berhati seperti hati burung ya. Ini sempurna tawakalnya kepada Allah, yang salah satu balasan dari sisi Allah adalah Allah akan sempurnakan rezeki bagi kita semua dan kita tidak akan khawatir. Taib ikhwatal iman azakumullah. Tentu saja selain hadis ini kita pun mengenal ayat yang memastikan bahwasanya rezeki Allah akan tetap ada, dihadirkan pada jiwa manusia, terlebih lagi mereka yang sempurna ketawakalannya, di mana Allah sebutkan dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Di sini memang ada dua sebab utama Allah sempurnakan kecukupan pada kehidupan diri seorang hamba, yakni kemuliaan takwanya dan kesempurnaan tawakalnya. Takwa tawakal. Sampai sebagian ulama menyebutkan ayat ini takwa dan tawakal itu masuk dalam kaidah yang sebagian ikhwan sudah hafal, yakni dzikrul khas ba'dal am, menyebutkan sesuatu yang khusus setelah yang umum. Anda tanya, tawakal itu bagian dari identitas ketakwaan atau bukan? Tawakal salah satu sifat takwa atau bukan?
Iya, kenapa Allah sebutkan lagi? Menunjukkan tawakal ini luar biasa. Ya. Sama seperti contoh-contoh yang lain ya. Kalau yang pernah kita bahas seperti Jibril termasuk malaikat atau tidak? Iya, tapi kenapa dalam surah Al-Qadar Allah sebutkan tanazzalul malaikatu waruh, pada Lailatul Qadar turun para malaikat dan ruh. Ruh siapa? Jibril. Padahal sudah include ke malaikat atau tidak? Iya, kenapa disebutkan lagi Jibril? Karena dia malaikat yang paling istimewa. Sama. Iya. Contoh yang lain dalam hadis apa? Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka takutlah kalian dengan fitnah dunia dan fitnah wanita ya. Padahal fitnah wanita termasuk fitnah dunia enggak? Ya, kenapa disebutin lagi? Kenapa? Hah? Saking apa? Ojo banding-banding ge. Saking fitnah wanita luar biasa dahsyatnya ya. Makanya antum pasti paham ya. Kalau yang baru tahu ya kita sebutkan di majelis ini. Ana tanya, tipu daya syaitan kuat apa lemah? Tipu daya syaitan kuat apa lemah? Hah? Oh lemah. Lemah. Kalau tipu daya wanita, nah gitu. Ya, salah. Masa Ustaz tipu daya syaitan lemah? Allah yang menyebutkan. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Tapi ketika menyebutkan tipu daya wanita, ketika di rangkaian ayat-ayat kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh siapa? Zulaikha. Kenapa Zulaikha ya? Imra'atul Aziz, istri pembesar. Maka kata Allah dalam rangkaian ayat tersebut, ketika terbukti istri pembesar Mesir inilah yang salah. Karena bagian yang robek dari bajunya Nabi Yusuf bagian mana? Belakang. Berarti Nabi Yusuf ditarik. Gitu ya. Maka Allah menyebutkan dari perkataan suami istri pembesar Mesir tersebut, inna kaida kunna adim. Sesungguhnya tipu daya kalian, kunna itu kata ganti orang ketiga dari antuna gitu ya. Antuna buat perempuan. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai wanita adim, agung pisan ya. Dahsyat. Dalam ayat 2 dan 3 surah At-Talaq Allah menyebutkan takwa dan tawakal, padahal tawakal bagian dari ketakwaan. Kenapa Allah sebutkan istimewanya sifat tawakal ini? Di ayat tersebut wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah gitu ya, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan segala solusi permasalahan. Problem solvingnya ada terus. Ada yang hidup nggak punya masalah? Ada? Bohong kalau jawab ada. Oh, ada. Orang disebut hidup di dunia itu apa? Darul imtihan atau darul ibtila. Dunia ini negeri apa? Ujian. Maka kalau ada yang bilang nggak punya masalah, bohong. Cuma yang nampak dohirnya ya begitulah. Yang disebutkan oleh para ulama, jadilah manusia yang ketika dilihat oleh orang lain engkau seperti orang-orang yang tersenyum, saking hebatnya menyembunyikan kesedihan yang kau rasakan gitu ya. Gitu. Emang negeri ujian dunia ini. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam Diwaniyah apa? Kata beliau bahwasanya ujian dunia begitu banyak silih berganti gitu ya. Begitu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Taib, maka pasti ada masalah. Namun ketika dia bertakwa kepada Allah, maka tetap Allah akan hadirkan solusinya, jalan keluarnya. Baik dengan cara yang Allah inginkan disegerakan atau Allah tunda untuk melihat. Dan Allah Maha tahu kapan jalan keluar tersebut harus dihadirkan untuk kemaslahatan hambanya. Makanya nggak boleh suudzon kepada Allah ya, berprasangka buruk. Ini sifat yang sangat jelek, sifat orang-orang munafik dan musyrikin ya. Kemudian kata Allah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah ini nih ya, yang terkadang di luar logika kita ya, di luar logika kita gitu ya. Sudah melakukan usaha, upaya itu yang dianggap oleh kita perhitungan matematis mah dapat surplus, benefit, keuntungannya saat itu juga. Tapi ternyata Allah datangkannya nanti saat kita benar-benar dalam keadaan butuh. Atau Allah ganti dengan cara kita diselamatkan dari musibah yang kalau mau dihitung senilai dengan apa yang kita inginkan dari bagian dunia ya. Atau Allah tunda jadi pahala yang besar nanti di akhirat.
Itu pun makna dengan pengabulan doa ya. Maka kata Allah, wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Wa may yatawakkal Allah fahuwa, barang siapa yang tawakal kepada Allah fahuwa hasbuh, Allah pasti cukupkan dia. Allah pasti cukupkan dia ya. Tapi ikhwan wal akhwati fiddin azzakumullah, oleh karenanya ketika dalam hadis ini sifat yang mulia yang hendaknya dimiliki oleh seorang mukmin dan mukminah, ketawakalannya kepada Allah yang sempurna, diumpamakan seperti tawakalnya burung yang berkaitan dengan Allah jamin rizki dia, maka tentu saja tadi disebutkan oleh Ibnu Hajar pun bukan berarti bertopang dagu, diam saja. Maka di sana ada pembahasan tawakal yang dusta dan tawakal yang benar. Tawakal yang benar tetap mengumpulkan dua rukun. Ada dua rukun dalam tawakal. Yang pertama, i'timadul qalbi 'ala Allah. Tetap hati bersandar hanya kepada Allah yang mengabulkan hajat kita, yang memperlancar urusan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, sandarkan kepada Allah. Namun yang kedua tadi bukan bertopang dagu. Ini tetap menyempurnakan sebab ikhtiar yang dibenarkan sesuai syariat. Itu ya. Ya seperti sekarang aktivitas antum, terutama antum di dunia masoni, masna, pabrik, perusahaan gitu ya. Kalau pengen dapat fulus apa? Ya kerja. Masuk ya. Kenapa ada? Apa? Antum masih ngurusin perusahaan batur ya. Bukan perusahaan sendiri kan ya. Kapan akan sempurna rezekinya? Ya ikut aturan main ya. Ada jam kerja, masuk jam sekian, pulang jam sekian. Malah antum yang kuat tambah kenceng, overtime, lembur. Ya, dan seterusnya. Nah, itu kerja. Contoh yang lain, tawakal mengumpulkan dua rukun. Ini ada jomblo. Ada yang masih single fighter aja. Perlu umpan silang apa enggak? Kalau perlu umpan silang, siapkan biodatanya ke Ahari ya. Nanti dipropos ke anak. Ya. Jomblo bilang, Ustadz, anak pengen punya anak. Hah? Pengen punya anak? Nikah acan. Nah, aku mahalun. Jomblo yang punya anak. Ya nikah dulu. Ustadz bisa. Yang ngomong wanita lagi. Tuh Nabi Isa nggak punya bapak, antum. Terus antum mau punya anak nggak punya bapak, aib itu mah genjeleng ya. Apa namanya? Es cendol di kalapaan ya, ngagendol bapaan kan repot ya. Jadi Nabi Isa mah atas kehendak kuasa Allah memang nggak punya ayah. Terus mau pengen ada Maryam zaman now gitu, ya nggak bisa. Jomblo pengen punya anak, ya nikah dulu lah. Karena dohirnya ya sudahlah, yang antum belajar biologi, pertemuan antara spermatozoa itu dengan ovum, sel sperma dan sel telur. Itu Allah ceritakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ya. Pertemuan itu menempel di dinding rahim, kemudian menjadi zigot gitu ya. Tapi bahasanya menjadi mudghah, alaqah, lahma dan seterusnya. Itu ya. Tapi sama. Contoh yang lain, tawakal mengumpulkan dua rukun. Tentu saja hukum asalnya orang yang sakit kalau pengen sembuh gimana? Ya berobat, hukum asalnya. Meskipun kata Ibnu Qayyim ada kelapangan pada diri dia. Kalau tidak memudaratkan dirinya sampai kematian, maka dia lebih memilih bertawakal untuk tidak berobat, itu pun kebaikan baginya. Gitu ya. Tapi hukum asalnya Nabi memerintahkan kepada kita kalau sakit itu apa? Berobat. Tadawau wala tadawau bil haram. Berobatlah kalian, tapi jangan berobat dengan cara-cara yang haram. Maka tawakal tetap mengumpulkan dua rukun. Hati yang bersandar sempurna kepada Allah dan tempuh sebab-sebab ikhtiar yang sesuai dengan syariat. Adapun berkaitan dengan rizki, datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang mengumpulkan 4 hal, pasti rizki kita akan disempurnakan oleh Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuhan nas ajmilu. Ya, ayyuhan nas ittaqullah, wahai manusia bertakwalah kepada Allah. Kata Nabi bertakwa tetap. Tadi ayatnya surah At-Tolak. Wa ajmilu fit talab, perbaguslah oleh kalian cara menjemput rezeki tersebut. Ya udah, diperbagus caranya. Kalau antum karyawan ya tadi silakan. Jam kerja dipenuhi, ya. Kemudian kalau antum terbuka ruang untuk inisiasi, kreasi, inovasi, silakan sampaikan.
ya punya ide-ide brilian gitu ya, insya Allah perusahaan pun akan mengapresiasi. Perbagus cara menyebutnya. Sudah maghrib, masya Allah. Yang ketiga kata Nabi, wa khudhu ma halla, cukup ambil yang halal. Udah yang halal aja cukup. Jangan tergoda dengan sabetan-sabetan yang mungkin nominal bisa lebih besar. Ya. Wada'u ma hurima, tinggalkan yang haram. Udah empat saja. Sempurnakan takwa, perbaiki cara menjemput, cukup dengan sumber yang halal, tinggalkan sumber-sumber yang haram. Maka Allah akan sempurnakan apa yang menjadi bagian dari hak kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai kebaikan, ketakwaan dan tawakal tadi, yakni kesempurnaan. Di antaranya adalah rizki, tentu saja yang paling utama adalah rizki agama, rizki dini, taufik, keistiqomahan dalam amal ketaatan. Semoga Allah jaga kita semuanya di atas kebaikan